Pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah yang kita dapati indah sekarang ini juga mempunyai riwayat yang panjang. Bermacam-macam pikiran ahli sejarah tentang orang yang mula-mula membuat pintu Ka'bah itu. Ada yang mengatakan bahwa pintu Ka'bah itu diperbuat yang pertama kali oleh Anusianakshid, jadi cucu dari Nabi Adam. Yang lain berpendapat bahwa pintu yang pertama dibuat oleh Jurhum. Dan yang lain lagi menerangkan bahwa yang pertama-tama membuat pintu Ka'bah itu ialah Tubu, yaitu Tuban As'ad Abu Karb, salah seorang raja yang berasal dari Yaman. Beberapa kitab sejarah kuno menerangkan bahwa Anusi cucu Nabi Adam itu membuat pintu yang tidak berkunci, pintu yang berpapan selembar, sedang Tubu ialah orang yang mula-mula memberi kunci pintu yang demikian itu. Jurhum katanya membuat pintu yang berpapan dua belah dan berkunci. Kemudian dalam masa pembinaan Quraisy diperbaharui pintu Ka'bah dengan berpapan dua helai dan berkunci. Pintu yang diperbuat oleh Abdullah ibn Zubair tidak berubah bentuknya, hanya berbeda tingginya, yaitu 11 hasta. Oleh karena Al-Hadiyadi mengembalikan bentuk Ka'bah itu seperti bentuk dalam masa Quraisy, maka tinggi pintunya lebih rendah daripada tinggi buatan Abdullah ibn Zubair. Oleh Al-Hadiyadi diperpendek menjadi 6 hasta sejengkal berhubung ketinggian ambangnya sebagaimana dalam masa Quraisy. Pada tahun 194 Hijriah, Khalifah Al-Amin Muhammad ibn Harun ar-Rasyid dari Bani Abbas memerintahkan membuat sebuah pintu yang lebih indah. Dikirimkan ke Mekah untuk keperluan itu biaya sebanyak 16.000 dinar dan dengan perongkosan ini dihiasilah pintu Ka'bah dengan balutan perak yang ditempa emas. Khalifah Al-Mu'tasim Billah membuat dalam tahun 219 Hijriah sebuah anak kunci emas seberat 1.000 dinar dengan niat hendak menukarkan dengan anak kunci yang lama. Akhirnya penukaran ini tidak terjadi dan anak kunci yang lama itu diserahkan kepada penjaga pintu Bani Syaibah. Kemudian diperbuat pula sebuah anak kunci yang seluruhnya daripada emas oleh Tahir ibn Abdullah yang kebetulan naik haji ke Baitullah. Habarnya anak kunci yang dibuatnya itu tidak kurang beratnya dari 1.000 miskal emas. Dalam tahun 550 Hijriah, Menteri Jamaluddin anak Ali ibn Mansur al-Jawad membuat sebuah papan pintu Ka'bah yang bertulis di atasnya nama Khalifah al-Muqtafi, dibalut dengan kepingan emas dan ukir-ukiran yang indah rupanya. Pintu yang lama diambilnya, ada yang mengatakan untuk dijadikan papan kerandanya sendiri. Ada yang mengatakan untuk papan keranda Khalifah al-Muqtafi tersebut pada waktu wafatnya. Adapun papan pintu yang diperbuat kemudian oleh Malik al-Muzaffir dari Yaman berbalut perak seberat 60 kati. Sedang yang dibuat oleh Malik an-Nasir Muhammad ibn Kalawon Raja Mesir timbangan perhiasannya tidak kurang dari 300 dirham. Pintu ini dilekatkan pada 12 Zulkadah 733 Hijriah. Pintu yang diperbuat di Mekah daripada kayu jati dalam tahun 761 Hijriah hanya terpakai sampai tahun 776 Hijriah, kemudian ditanggalkan kembali dan diberi perhiasan yang berasal dari pintu buatan ayahnya. Pintu ini dipasang oleh Malik as-Sanir Hasan, anaknya Kalawon itu, pada tahun 781 Hijriah. Sekali lagi riwayat pintu ini berhubungan dengan Mesir. Tatkala dalam tahun 816 beberapa pembesar kerajaan Mesir naik haji, dilihatnya beberapa kerusakan pada pintu Ka'bah itu di sebelah kanan. Hal ini disampaikan kepada rajanya Malik Mu'ayyad bin Nasir, yang menyuruh memperbaiki kembali kerusakan itu dengan perhiasan perak sadur emas sebanyak 192 dirham. Kemudian dihabarkan bahwa sesudah beberapa kali terjadi kecurian perak pada pintu Ka'bah itu, walaupun ada yang dengan niat hendak menyimpan sebagai jimat, maka atas perintah Sultan Sulaiman Chen diperbaiki pula keadaan pintu itu pada tahun 961 Hijriah, tetapi ada pula yang menerangkan bahwa ia memang sudah membuatnya sebuah pintu. Yang lain pada tahun 935 untuk ganti yang lama. Sejarah selanjutnya menerangkan bahwa sesudah perbaikan yang terjadi dalam tahun 1040 Hijriah, pernah Sultan Murad anak Sultan Ahmad Chen memerintahkan kepada Raja Mesir membuat sebuah pintu baru dan mengirimkan yang lama kepadanya. Dalam musim haji tahun itu Raja Mesir mengirimkan seorang ahli ke Mekah bernama Yusuf al-Mu'ammar. Pintu itu sekali ini dikerjakan di Mesir. Pada 17 Rabiul Awal tahun 1045 Hijriah sampailah pintu itu di Mekah. Pintu itu tidak berbalut perak atau emas, hanya dibungkus dengan kain putih. Sesudah diadakan permusyawaratan pada tanggal 19 Rabiul Awal tahun itu di rumah Raja Ridwan antara pembesar-pembesar Mekah dan utusan-utusan Mesir, maka diambil keputusan memberi balut perak kepada pintu itu seberat 40 kati, yang diambil dari pintu-pintu lama sebelumnya. Di atas pintu ini dilukiskan nama Sultan Murad Chen. Pintu ini dipasang pada Ka'bah, pada hari Kamis 20 Ramadan 1045. Atas kehendak Sultan Murad Chen, dikirimkanlah pintu Ka'bah yang lama itu ke Turki. Pada tahun 1119 Hijriah dalam masa Sultan Ahmad Chen, banyak sekali perhiasan dan ukir-ukiran daripada saduran emas dan perak yang diberikan pada pintu buatan Sultan Murad itu.
Pintu ini terpakai pada Ka'bah sampai 321 tahun. Diakui pintu buatan Sultan Murad Chen ini, yang kemudian diperbaiki oleh anaknya, termasuk salah satu pintu Ka'bah yang kuat dan indah buatannya, diperbuat di Turki, dengan perhiasan perak sebanyak 166 kati dan emas seberat timbangan 1000 dinar. Pintu itu ditukar pada hari Kamis 15 Zulhijjah tahun 1366 Hijriah, dengan pintu Ka'bah yang sekarang ini, yang diperbuat atas perintah dan biaya Raja Saudi Arabia, Jalalatul Malik Al-Mu'azzam, Malik Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Al-Saudi. Dengan pintu ini, jadilah pintu Ka'bah sebuah pintu yang terindah dan terkuat, sesuai dengan kebesaran zaman pemerintahannya. Pintu ini terbuat dari kayu gaharu yang sengaja didatangkan dari India, semacam kayu yang harum semerbak baunya. Pintu itu dibalut dengan perak bertatahkan emas, yang berat timbangannya tidak kurang dari 48.000 dirham. Pintu ini dikerjakan di Mekah, oleh seorang ahli terkenal, Muhammad Yusuf Badar, sedang ukir-ukirannya dikerjakan di bawah pimpinan ahli ukir-ukiran, Abdurrahman Buchari. Pekerjaan itu selesai dalam 3 tahun. Di atasnya termaktub dengan indahnya ayat-ayat Quran yang menyatakan keesaan dan kebesaran Tuhan, tujuan pendirian Ka'bah, kalimat syahadah dan ayat 2 Quran yang menyuruh umat berbuat baik dan bermurah hati. Di bawahnya tertulis nama Malik Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Al-Saudi yang membuat pintu Ka'bah itu. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.